Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Dan semoga lancar rezekinya dan lancar setiap pekerjaan kita. Oke, di sini kita akan berbagi bagaimana ketika kita pertama kali masuk market teman-teman. Apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang bertanya ke saya masih bingung bagaimana menganalisanya Bang. Ketika saya melihat Abang trading, saya melihat sangat mudah, sepertinya simple gitu. Tetapi ketika saya masuk market dengan sendiri, saya bingung mau memulai dari mana gitu teman-teman. Oke, di sini kita akan berbagi teman-teman. Yang pertama teman-teman wajib pilih pair mata uang teman-teman. Jadi pertama kali masuk market itu silakan pilih pair mata uang yang akan teman-teman tradingkan. Nah, cara memilihnya, kita bisa memilih momen-momentum yang ada di pair mata uang tersebut, teman-teman. Momentum seperti apa? Seperti misalnya akan terjadinya kenaikan, di mana momen itu kita kenali, teman-teman. Makanya saya bilang dari awal, kalau mau trading itu wajib mengenali beberapa tanda-tanda reversal, misalnya dengan adanya bullish engulfing, bearish engulfing, yang berikutnya entah chart pattern, entah pakai indikator. Teman-teman bebas teman-teman mau pakai yang gimana gitu. Yang penting teman-teman kenal di situ bakal terjadi kenaikan, bakal terjadi penurunan seperti itu. Oke, kita akan lihat momen dulu di sini di pair GBP USD. Jadi biar teman-teman juga terbantu gitu untuk menganalisa gitu teman-teman. Nah, di sini karena kita lihat di sini ada tanda-tanda akan terjadinya kenaikan teman-teman. Ini di time frame M30. Oke. Apakah tanda-tandanya? Di sini ada yang namanya dominan break buy teman-teman. Kita akan naikkan time frame ke H1, kita lihat di sini apakah setup ini sangat mendukung untuk kita jadikan entry buy teman-teman. Sedangkan di sini ada yang namanya tren penurunan teman-teman. Oke, kita akan tarik dulu. Nah, kalau kita tarik di sini tren ini tidak dapat menembus ya. Kalau kita tarik di sini akan kita lihat teman-teman. Apakah tren ini, tren lain ini sudah ditembus atau tidak teman-teman. Sedangkan di sini ada yang namanya initial break sell. Sedangkan di M30 ada yang namanya dominan break buy teman-teman. Ini. Nah, di sini. Oke, bisa teman-teman lihat ini setup entry buy teman-teman. Tapi di H1 kita lihat setup ini. Nah, setup di H1 ini teman-teman di sini belum sukses di break satu candle bearish ini teman-teman. Oke, satu candle bearish ini belum sukses di break. Di break oleh candlestick yang sedang berjalan. Jadi bisa saja nanti dia akan kembali turun teman-teman. Dan tren lain ini pun di sini memang posisi sekarang sedang di break. Tetapi belum tentu dia closing di atas daripada area ini. Nah, namun apakah kita bisa entry di sini? Belum bisa teman-teman. Itu makanya kita harus hati-hati. Nah, lihat area ini. Di sini dia menembus ya. Ini sangat jauh teman-teman. Sangat jauh menembus area tren line ini. Sampai di sini ya. Nah, sampai di sini dan sampai di sini. Namun hasilnya apakah dia menembus? Tidak. Dia closing bahkan dia turun ya. Bahkan dia menjadi candle merah teman-teman. Tadinya dia setelah pergantian candle ini, candle hijau ini dia naik sampai ke area ini. Hasilnya setelah closingnya bahkan dia tidak sanggup menembus dan dia membuat penurunan sampai sejauh ini teman-teman. Nah, jadi itulah yang perlu hati-hati untuk teman-teman pemula. Jadi di posisi seperti ini kita belum bisa entry buy teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat kembali di sini. Sedangkan di sini pun sudah sangat jelas satu candle ini belum closing di atas daripada trend line ini teman-teman. Jadi sangat jelas kita belum bisa entry buy di sini. Oke. Jadi intinya jangan pernah kita paksakan untuk
open posisi ketika tidak ada setup yang benar-benar pasti, teman-teman. Seperti itu. Apalagi sampai teman-teman open posisi barbar dan teman-teman hanya menebak-nebak gitu, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk itu kita pilih per mata uang yang lain untuk kita analisa kembali. Gitu. Jadi ini untuk teman-teman pemula yang masih banyak bingung ya. Oke, di H4 ini kita melihat setup, teman-teman. Setup di sini ada yang namanya bullish engulfing. Oke, di sini ada bullish engulfing, teman-teman. Nah, sekarang posisi dia sudah retrace sampai di area ini. Oke. Apakah kita bisa entry buy? Jangan dulu, teman-teman. Kita wajib analisa dulu ke bawahnya, teman-teman. Ke time frame H1. Kita cek di sini, kita hapus dulu biar tidak terganggu. Oke. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Di sini memang ada yang namanya bullish engulfing tadi. Terlihat di sini tren akan mengalami kenaikan, teman-teman. Tapi kita lihat setelah dia sampai di area ini masih terjadi penolakan, teman-teman. Oke. Di sini masih terjadi penolakan, supply ini masih kuat, teman-teman, tapi sudah tidak press. 2 kali sudah area harga ini reject dari area supply, teman-teman. Oke, sekarang posisinya dia sedang berada di area demand di sini. Posisinya sedang retrace ke area demand. Apakah kita bisa entry buy? Kita coba analisa ke time frame M30, teman-teman. Karena kita di sini niat saya untuk scalping, kita coba cek dulu di area ini. Oke. Jika teman-teman tidak mendapatkan setup dengan cara seperti ini, misalnya teman-teman bingung, kan banyak yang mengalami demikian, teman-teman. Kita bisa coba manfaatkan yang namanya indikator. Nah, ketika indikator itu memberikan signal atau memberikan peluang entry untuk kita, maka kita bisa entry, teman-teman. Misalnya tadi kita analisa secara sendiri, cara manual, tanpa indikator, tanpa alat bantu, kita melihat peluang untuk buy, kita pastikan dengan indikator, teman-teman. Bisa seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini kita dapat momen untuk entry sell, teman-teman. Nah, di sini malah kebalik ya, teman-teman ya. Karena di sini kita lihat di sini ada divergent di mana di AO ini mengalami lower low, sedangkan dia di chart ini mengalami higher high, teman-teman. Maka biasa disebut dengan divergent atau setup yang akan membuat pembalikan harga dari naik menjadi penurunan, teman-teman. Tadi kita menganalisa kesempatan untuk kita entry adalah buy dengan adanya ini, teman-teman. Oke, maka sekarang kita bisa tarik garis trendline. Apakah trendline ini akan tembus atau tidak, teman-teman? Oke, kita lihat ini, teman-teman. Ternyata trendline ini yang area sebentar. Oke, ternyata teman-teman kita lihat candlestick bullish ini tidak sanggup tembus ataupun closing di atas daripada trendline kita ini, teman-teman. Nah, artinya ini bullish engulfing ini tidak berhasil membuat kenaikan di waktu dekat ini, teman-teman. Maka kita bisa entry sell di sini, teman-teman. Kita akan sell di sini. Kita sell. Ini saldo kecil aja, teman-teman. Jadi di sini bukan untuk mengambil profitnya, namun saya fokus untuk berbagi ke teman-teman ketika pertama kali masuk market, teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah cara kita untuk menganalisa. Nah, sekarang kita hapus dulu semua garis-garis yang sudah tidak berguna ini. Oke. Nah, sekarang untuk area
take profit dan stop loss, teman-teman bisa tentukan dengan target masing-masing teman-teman. Jadi saran saya pun untuk teman-teman yang masih baru memulai, alangkah baiknya teman-teman jangan dulu fokus ke hasil teman-teman. Tapi fokuslah bagaimana teman-teman bisa menganalisa dengan baik ataupun bisa dapat konsisten walaupun misalnya hasilnya satu kali trading itu $5, $6, di bawah 10 lah, $10 lah maksimal misalnya. Jangan dulu sampai kita fokus ke angkanya teman-teman. Oke, ambil aja sekitar misalnya 10 pips. Kita ukur di sini 10 pips. Kita ambil 10. Oke. Seperti itu caranya teman-teman. Jadi dia tidak terlalu maksain teman-teman. Nah, disinilah area kita untuk TP. Oke, area stop loss kita juga bisa ambil perbandingan 1:1 teman-teman. Oke, di sini bisa kita pakai sebagai area stop loss kita teman-teman. Oke, jadi kita entry aja langsung. Oke, untuk area TP dan stop loss kita sudah tentukan teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan lihat hasilnya teman-teman. Sama-sama kita cek. Jadi sampai di sini dulu, kita akan upgrade nanti. A few moments later. Oke, teman-teman, kita cek dulu hasilnya teman-teman. Nah, di sini sudah mengenai area take profit kita. Kita coba cek hasilnya. Oke, di sini sudah kena TP teman-teman. Oke. Nah, hasilnya $3,7. Jadi seperti itulah cara kita teman-teman untuk trading dan cara analisa kita ketika pertama kali masuk market teman-teman. Pastikan teman-teman dapat momen, pastikan teman-teman benar-benar dapat setup untuk entry buy atau sell. Nah, ketika tidak dapat setup dan momentum, jangan pernah open posisi teman-teman. Oke, untuk jumlah dan total hasil, jangan pernah fokuskan teman-teman ke hasil ini. Fokuslah bagaimana kita tetap bisa konsisten untuk di awal-awal ini teman-teman. Apalagi kita masih pemula teman-teman. Oke, jadi ketika tidak dapat setup bagaimana Bang? Silakan closing teman-teman. Ketika teman-teman misalnya di satu pair saja bermain tradingnya tidak dapat setup, close, lihat beberapa jam kemudian. Lalu cek lagi apakah ada setup, kalau ada silakan entry, kalau tidak close lagi. Kembali lagi lihat beberapa jam kemudian. Seperti itu aja dilakukan teman-teman. Dan ketika teman-teman ingin trading di beberapa pair, teman-teman bisa cek di pair yang lain. Ketika di sini misalnya tidak ada, cek di pair mata uang yang lain. Dan ketika di pair mata uang yang lain dapat, bisa teman-teman lakukan open posisi teman-teman. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Semoga menambah wawasan buat teman-teman yang masih pemula, terlebih yang bertanya bagaimana cara kita menganalisa ketika pertama kali masuk market teman-teman. Jadi inilah yang perlu kita lakukan teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih, salam profit.